Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, semester 6, kelas A reguler sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tentang studi kelayakan bisnis di sebuah usaha, yaitu usaha mebel Nyoman. Baik, untuk materi yang pertama yaitu latar belakang usaha. Pada zaman yang seperti sekarang ini, jumlah penduduk di suatu wilayah sangatlah padat. Ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang memungkinkan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi padatnya penduduk di suatu wilayah. Faktor yang pertama yaitu program KB yang kurang berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pernikahan dini. Yang ketiga yaitu tradisi di suatu wilayah. Misalnya di daerah Bali yang mengharuskan setiap keluarga memiliki 4 orang anak. Hal ini dikarenakan di daerah tersebut memiliki keyakinan agar nama panggilan Ketut tidak hilang oleh zaman. Pada sektor pembangunan ini sendiri, di beberapa tahun kebelakangan ini sudah menunjukkan pemerataan yang sangat besar. Contoh nyatanya yaitu pembangunan rumah BTN dan rumah bersubsidi. Hal ini pula yang mendasari usaha mebel Nyoman ini mulai serius ditekuni oleh si pemilik, yaitu Bapak Nyoman itu sendiri. Usaha mebel Nyoman ini bergerak di bidang pembuatan perlengkapan-perlengkapan yang berbahan dasar dari kayu pasti. Usaha mebel Nyoman ini berjalan dengan menggunakan sistem order dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Produk yang ditawarkan pada usaha mebel Nyoman ini berupa kuncen, pintu, jendela, almari, kursi, meja, dan kitchen set. Yang kedua yaitu gambaran umum potensi usaha. Jika dilihat pada kondisi ekonomi saat ini yang sedang dilanda pandemi dan bertambah juga bagi banyak orang, sebagai seorang wirausahaan atau pelaku usaha harus pandai-pandai dalam menafsirkan potensi dari usaha yang dimiliki. Hal yang perlu dipikirkan oleh seorang pelaku usaha pada kondisi ekonomi yang seperti saat ini yaitu bagaimana cara kita mempertahankan usaha yang kita miliki agar dapat bertahan dengan kondisi yang seperti saat ini. Dengan melihat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat saat ini dan diiringi pembangunan juga menunjukkan perkembangan yang memungkinkan peluang usaha yang besar bagi beberapa pelaku usaha. Salah satu bentuk usaha yang bisa dijalankan dengan berpacu pada pembangunan dan pertumbuhan penduduk yaitu usaha mebel. Selain mengacu pada dua hal utama tersebut, mungkin juga sebagai alasan mengapa usaha tersebut mempunyai peluang karena banyak penduduk-penduduk baru yang memerlukan tempat tinggal dan produk dari usaha mebel yang merupakan salah satu penopang dari sebuah pembangunan tersebut. Selanjutnya yaitu aspek manajemen sumber daya manusia. Untuk aspek manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting bagi berdirinya sebuah usaha. Namun, tidak sedikit pula yang hanya mengandalkan kemampuan pribadinya untuk menjalankan usaha yang mereka punya. Pada usaha mebel Nyoman ini masih termasuk ke usaha yang baru merintis. Dengan alasan tersebut, si pemilik yaitu Bapak Nyoman memilih untuk menjalankan bisnis atau usaha tersebut sendiri. Akan tetapi, Bapak Nyoman terkadang memperkerjakan orang untuk melakukan proses finishing dengan sistem harian atau daily work untuk mendapatkan hasil yang memuaskan pada produk yang dia miliki. Selanjutnya aspek manajemen pasar dan pemasaran. Berikut untuk aspek manajemen pasar dan pemasaran.
Pasar dan pemasaran merupakan hal yang sangat penting dan juga perlu diperhatikan untuk menjalankan sebuah usaha, terlebih untuk usaha yang baru merintis, seperti usaha mebel Nyoman ini. Pada usaha mebel Nyoman ini, terkait masalah pasar dan pemasaran, Bapak Nyoman memfokuskan perhatiannya pada customer yang melakukan pembangunan, karena 50% dari sebuah bangunan rumah menggunakan bahan kayu, termasuk juga interior di dalamnya. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang paling penting bagi sebuah usaha atau bisnis agar tetap bergerak apapun bidang yang ditekuninya. Pada usaha mebel Nyoman ini, di awal berdirinya menggunakan dana atau modal kurang lebih sebesar 50 juta. Dan pada modal tersebut sudah mencakup semua hal yang diperlukan, misalnya dari peralatan, bahan baku, sampai bahan finishing. Kemudian pada perhitungan laba yang diperoleh dari usaha ini tidak bisa ditentukan secara pasti. Hal ini dikarenakan setiap produk memiliki harga yang berbeda, baik dari tingkat kesulitan sampai jenis kayu yang digunakan. Selanjutnya, untuk analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Pada usaha mebel Nyoman ini memiliki segmen pasar yang sangat baik, di mana produk yang dihasilkan di sini memiliki kualitas yang baik dari variasi model yang diinginkan, serta harga yang tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain yang serupa. Hal ini disebabkan karena si pemilik, yaitu Bapak Nyoman sendiri, memiliki pengalaman kerja di bidang mebel selama kurang lebih 11 tahun di dua tempat yang berbeda, yang membuat Bapak Nyoman memiliki banyak pengalaman baik dari segi variasi model dan cara menghadapi pelanggan. Yang kedua yaitu kelemahan. Untuk poin yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Pada usaha mebel Nyoman sering terjadi stop order atau cancel order yang dikarenakan oleh waktu pengerjaan yang mepet dari si pelanggan. Masalah ini disebabkan karena pada usaha mebel Nyoman tidak terdapat karyawan yang membantu pengerjaan orderan yang ada. Selain itu, karena usaha ini baru merintis, menjadi alasan si pemilik tidak memperkerjakan karyawan yang secara tetap. Yang ketiga yaitu peluang. Pada usaha mebel Nyoman ini memiliki peluang usaha yang cukup besar di kalangan usaha lain yang serupa. Hal ini dikarenakan pada usaha mebel Nyoman ini sering memfokuskan perhatiannya pada kondisi yang ada saat ini. Misalnya seperti saat ini sedang gencar dengan pembangunan rumah subsidi. Hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh si pemilik usaha untuk mengembangkan usaha yang dia punya. Kemudian, untuk pemasaran produk yang usaha ini miliki, hanya menggunakan komunikasi dari mulut ke mulut mengenai produk yang dihasilkan oleh usaha ini. Yang keempat yaitu ancaman. Di setiap usaha yang ada, pasti terdapat saja ancaman yang dapat menghancurkan usaha yang sedang digeluti. Pada usaha mebel Nyoman juga terdapat ancaman yang mengancam kelangsungan usaha dari Bapak Nyoman. Salah satu ancaman tersebut yaitu pesaing yang memiliki usaha serupa namun dengan harga yang lebih murah. Banyak pelanggan yang beranggapan atau memiliki pandangan yang mengutamakan harga dibandingkan kualitas produk. Hal tersebut merupakan ancaman yang dapat mengancam keberadaan usaha yang ada.